Wadimor, tentu sarung kita. Santri adalah sebutan bagi para siswa yang mempelajari ilmu agama di pondok pesantren dengan tujuan untuk memperdalam dan menguasai ilmu agama Islam, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Santri Nasional ditetapkan pada tanggal 22 Oktober berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Sejarah ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional karena mengacu pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1945. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama besar dan salah satu pendiri bangsa dan juga Ketua Rais Akbar Pengurus Besar NU, mengumumkan fatwa yang dikenal dengan resolusi jihad dan dikukuhkan oleh ulama besar lainnya seperti Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Sahal Mansur, Kiai Haji Abdul Halim Sidik, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Abbas, dan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan kaum santri di Surabaya dalam perjuangan melawan penjajah di Republik Indonesia. Dan fatwa ini mampu mengobarkan semangat rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk berjihad dalam membebaskan negara Indonesia dari penjajahan Belanda dan sekutu pada masa itu. Sehingga puncaknya pecahlah pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran tersebut berhasil memukul mundur para penjajah dan memaksa mereka untuk mundur dari Surabaya serta membuka mata dunia tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi ini kembali digelorakan pada acara Muktamar Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan Partai Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 7 hingga 8 November 1945. Lalu bagaimana kita memaknai Hari Santri Nasional saat ini? Bagaimana peran santri dan pesantren sebagai ujung tombak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penyelamat akhlak dan moral bangsa, serta generasi Indonesia dan juga Islam masa depan? Mari kita simak Damai Indonesiaku spesial Hari Santri Nasional bersama guru-guru tercinta. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك.
إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bersilaturahmi pada hari ini di hari yang istimewa khususnya untuk para santri di seluruh Indonesia. Dan hari ini spesial sekali dalam rangka Hari Santri Nasional. Damai Indonesiaku akan membahas tema mengenai santri teladan akhlak. Dan hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Hamid, Jalan Cilangkap Baru, Munjul, Cilangkap, Jakarta Timur. Tentu hari ini saya Amel Sani tidak sendiri, sudah ada Mas Agung dengan guru-guru kita. Silakan Mas Agung. Terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku. Dan Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita yang akan berbagi nasihat dan ilmu dengan mengangkat tentang santri teladan akhlak. Telah hadir bersama kita Ki Haji Syamsul Ma'arif, kemudian Ustadz Erik Yusuf dan Ustazah Syifa Nur Fadilah yang tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kalau sudah disebut calon penghuni surga langsung semangat semua ya, insya Allah. Nah pertama tentu saya mau mengucapkan selamat Hari Santri Nasional ya kepada seluruh santri ya di Indonesia ini, khususnya kepada santri-santriwati di pesantren Al-Hamid ya, selamat. Kalau kita lihat santri, nah ini hati-hati. Santri itu diinterpretasikan simbol kesolehan, iya enggak? Kalau kita bilang, dia itu anak santri, nah berarti apa? Berarti dia pasti anak yang baik,
anak yang soleh, anak yang solehah. Betul kan? Karenanya ada satu tugas khusus, tasking untuk para santri. Dan semua alumnusnya tentu ya, para kiai-kiai ya, para ustazah semuanya. Ini juga tadinya santri. Apa tugasnya? Ketika sekarang kita lihat banyak krisis akhlak. Di mana-mana viral ada seorang pelajar yang membuli, menganiaya, udah bukan bully-bully, body shaming, ngomong-ngomongin jelek, gibah dan lain-lain, bukan itu, tetapi sudah penganiayaan. Sudah sampai bahkan ada pembunuhan yang dilakukan oleh apa? Oleh anak-anak muda di usia pelajar. Ini kan krisis akhlak namanya. Apalagi belum cukup itu ada yang namanya LGBT, ya nggak? Udah dengar? Nah, ada yang namanya LGBT, ada yang namanya krisis moral, seks bebas dan lain-lain. Bahkan ada yang namanya, ini kita lagi gozal fikir, lagi berperang dalam yang namanya fikiran. Dimasukkan ke dalam fikiran-fikiran anak muda itu salah satunya apa? Untung para akhwat ini, mengerikan apa? Ada istilah free child marriage. Artinya apa? Artinya yang namanya anak-anak muda, para akhwat perempuan-perempuan itu tidak mau mempunyai anak ketika mereka menikah. Ya, waduh ini mengerikan sekali. Kenapa? Mereka ini merasa yang namanya anak itu menjadi hambatan di dalam karirnya. Ngeri kan? Padahal apa? Padahal yang namanya anak-anak itu kita tahu semua kunci kendaraan ke surga. Nah karenanya kalau kita lihat solusi dari ini semuanya tentu ada di mana? Ada di para santri kita ini semuanya. Ya, ada istilahnya gini. Inna fi yadis syuban amril ummah wa fi aqdamiha hayati. Apa artinya? Sesungguhnya di tangan para pemuda itu adalah urusan umat, urusan bangsa. Masa depan bangsa kita ada di tangan siapa? Para pemuda. Dan di derap langkahnya adalah kehidupan bangsa ini. Nah karenanya dengan kita memahami itu, masa depan bangsa kita, solusi semuanya ada di tangan para santri ini. Karenanya apa? Dari mulai sekarang kita harus memahami bahwa sesungguhnya, nah kalau di pesantren ini kita tidak ragu ya. Kenapa? Karena di pesantren kan jelas, ta'adabu tsumma ta'alamu. Yang namanya adab itu harus mendahului dari apa? Ilmu. Karena kalau ada seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak beradab, ini berbahaya sekali ya. Karenanya adab itu lebih dulu daripada ilmu. Ketika adabnya sudah bagus, barulah kemudian ilmu masuk, jadilah dia buah yang manis. Ya, ingat adik-adik bahwa sesungguhnya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW juga diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nah akhlak ini kalau kita lihat kan, kita singkat saja definisinya ada dari, kalau dari lughah itu ada khulukun, ya, ada juga apa? Kholkun. Kalau kholkun semua yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi misalnya kalau seandainya saya nih lahir dari Bandung, orang Sunda gitu. Mau bagaimanapun gak bisa diubah jadi orang Eropa misalnya begitu. Kebiasaan-kebiasaannya jadi kebiasaan yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang biasa sehari-harinya dia lakukan. Itu sulit begitu. Atau misalnya gini, orang yang hidungnya mancung, ya itu penciptaan hidungnya mancung karena qadarullah seperti itu, kemudian mau diubah menjadi lebih mancung lagi, itu menyalahi dari penciptaan. Kalau yang namanya khulukun, sederhananya itu sebetulnya pembiasaan. Adab, perangai, tabiat, itu pembiasaan. Karenanya yang namanya adab itu muncul karena apa? Karena kebiasaan. Nah karenanya pesantren ini atau di rumah, kenapa kita dibiasakan untuk melakukan hal yang baik-baik.
Untuk apa? Agar supaya dia ada yang namanya konsep the power of repetition. Wah, ini ada kekuatan pengulangan konsepnya itu. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, dia akan kemudian disimpan langsung secara fitrah dalam otak. Ya, karena apa? Karena menurut otak ini diulang-ulang nih. Wah, ini penting disimpan dalam otak. Ya, karenanya kalau kita lihat sesuatu, misalnya lagi melihat browsing, lihat internet dan lain-lain, ini harus hati-hati. Ada konsep ghodul basar untuk ketika tiba-tiba pop up muncul porno, muncul hal-hal yang buruk-buruk, itu kita nggak boleh lihat. Karena kalau kita lihat secara tidak sadar, itu akan disimpan di dalam otak, otomatis. Simpan dalam otak. Kalau ini durasinya panjang, setahun, 2 tahun, itu otomatis bukan hanya disimpan dalam otak, tapi disimpan ke subconsciousness, artinya apa? Alam bawah sadar. Nah, kalau sudah disimpan di situ, itu dia akan menjadi refleks. Refleks dia. Gak usah dipikir lagi, apapun yang terjadi langsung dia kemudian lakukan itu. Nah, karenanya harus hati-hati untuk melihat, mendengar dan lain-lain. Kita harus kemudian pilah-pilah mana yang masuk, mana yang tidak. Ini misalnya contoh sedikit. Ya lihat nih, ini refleks. Kalau ada orang jalan, kepleset, jatuh. Bilang apa? Bilang apa kalau jatuh? Oh, ini karena soleh semua. Tat, jadi bilangnya astagfirullah, Allahu Akbar, innalillahi kan gitu. Tapi tidak sedikit di luar sana kalau kepleset, jatuh, kebun binatang yang keluar, ya nggak? Betul nggak? Kebun binatang, kenapa? Karena memang terbiasa sehari-harinya ngomong kebun binatang. Jadi dia keluar kebun binatang. Kalau yang sehari-harinya kalimat thayyibah, keluarnya apa? Kalimat thayyibah. Nah, disinilah karenanya mestilah kita pahami. Para ulama menyebut yang namanya akhlak itu sesuatu yang keluar muncul dari kita tanpa harus dipikir lagi. Dia sebagai respon, refleks yang ada. Ini yang menjadi penting. Dan apa pentingnya ini semuanya? Ingat bahwa sesungguhnya ketika kita membiasakan zikron katsiro, terus menghadirkan Allah, mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, selalu membiasakan sesuatu yang baik. Ini yang kemudian kita pahami, kita ingin mengakhiri segala sesuatunya dengan apa? Husnul khotimah. Nah, ketika di akhir sakaratul maut, ya, barang siapa yang kemudian menyebutkan apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW gitu kan? Barang siapa man akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi intinya dari mulai sekarang biasakan segala sesuatunya yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik. Semuanya kita biasakan agar supaya apa? Kita masuk ke adab pembiasaan keseharian yang baik. Dan ini akan kemudian disimpan di dalam otak kita dan insya Allah masuk ke dalam alam bawah sadar yang menjadi kebiasaan kita, akhlak kita. Dan hanya dengan ini saya kira inilah yang membuat insya Allah bangsa kita ke depan itu bangsa yang menjadi baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Erik yang memberikan penegasan kepada kita. Barangkali kita sepakat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bahwa anak-anak muda sekarang telah menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dalam bentuk yang baru. Yang tentu saja itu sudah pernah terjadi pada zaman para nabi-nabi yang lalu. Disinilah pentingnya pesantren merupakan institusi yang mampu menjaga akhlak generasi Islam. Ustazah Syifa akan menjelaskannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah hari ini di hari spesial kita dapat bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan dari guru kita Ustadz Erik Yusuf mengenai betapa pentingnya menjaga akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Syifa mengenai peran pesantren menjaga akhlak generasi Islam. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya jadi ulama semuanya. Jadi orang alim semuanya. Insya Allah para santri-santri yang hadir jadi generasi emas yang akan datang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ada guru-guru kami Ki Haji Syamsul Ma'arif, ada Ustadz Erik Yusuf, para asatid, asatizah, guru-guru, para pendidik yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap. Masya Allah santrinya banyak semuanya. Insya Allah santri-santri yang hadir juga dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Para hadirin hadirat, para jamaah Damai Indonesiaku TV One di rumah yang sedang menyaksikan pada siang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Menarik sekali, hari ini kita bertepatan dengan Hari Santri 22 Oktober tahun 2023. Di mana ini menjadi simbol yang luar biasa dan kita bangga menjadi seorang santri. Ada santri yang tidak bangga, kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh ketika belajar di dalam pesantren. Mari kita lihat, ternyata kejayaan Islam dan Islam ada sampai saat ini tetap terpelihara, salah satu alasannya karena adanya ilmu yang tetap dijaga. Bukan kekuasaan yang menjaga Islam. Mari kita flashback sedikit, kerajaan Turki Utsmani menjaga Islam tapi hanya sampai tahun 1924 Masehi saja. Bisa disimpulkan bahwa ternyata ada dua hal yang jadi prinsip dasar bagaimana Islam tetap eksis hingga saat ini. Satu, al-ilmu, adanya ilmu. Yang kedua, wal akhlak, akhlak, amal, kepribadian seorang muslim yang baik. Ini dua hal yang membuat Islam tetap terjaga hingga saat ini. Maka kita yang belajar di pesantren dua hal, cari ilmu, cari akhlak, bukan cari pacar. Langsung gitu semua. Oh, saya pengalaman dulu. Saya mau nanya sama santri putri. Santri putri di sini rata-rata usianya berapa? 19, 13. Sudah ada yang di-crushin atau belum? Tahu crush nggak? Santri laki-laki ada yang di-crushin atau enggak? Ada. Itu santri ustazah biasanya nyatain cintanya pakai surat. Suratnya pakai bahasa Arab, itu identitas santri. Isinya ana uhibbuki fillah. Padahal aslinya maknanya tetap aku cinta kamu. Udah gitu sembunyi-sembunyi, Masya Allah. Boleh-boleh saja tetap tapi menjaga keberlangsungan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tanya, baik, saya tanya teman-teman sekalian, jatuh cinta itu haram atau halal? Fitrah atau tidak? Jatuh cinta fitrah diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan kalau kita salah mengekspresikan cinta tersebut. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur jadi santri yang tinggal di pesantren.
Paling tidak pesantren ini punya 4 kapabilitas al-mas'uliyatul arba'ah. Yang pertama al-mas'uliyatud diniyah. Pesantren menjadi wadah keberlangsungan dakwah Islamiyah. 1. Yang kedua al-mas'uliyatus saqafiyah. Pesantren menjadi tempat keberlangsungan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran umat. Yang ketiga al-mas'uliyatul amaliyah. Di pesantren kita dididik untuk merealisasikan, mengaplikasikan bagaimana hukum Islam yang sesungguhnya. Ada yang namanya takjir, betul nggak? Gosok sepatu sendal teman dipukul, dihukum. Tuh hukum Islam. Bahkan yang mencuri kalau hukum Islam sebenarnya harus dipotong tangan. Cuman kalau di Al-Hamid saya yakin nggak ada yang dipotong tangannya. Ya, bisa-bisa berhenti semua Ustadz nanti. Ya, jadi sekedar saja takjirannya. Yang keempat, pesantren menjadi wadah al-mas'uliyatul qudwah, pusat pendidikan akhlak. Maka yang nyantri niatnya ditajdid, diperbarui. Jangan pengen jadi kiai, ulama, orang yang dihormati, no. Tapi niat sesungguhnya jadi orang yang memberi manfaat dan maslahat untuk orang-orang di sekitar. Coba kita lihat salah seorang ulama namanya Syekh Abu Syuja, pengarang kitab Fathul Qorib. Ini kitabnya tetap eksis sampai saat ini kita pelajari. Di sini juga ya. Imam Abu Syuja usianya sampai 160 tahun. Mudah-mudahan kita nyampe segitu juga. Akhir hayatnya cuman jadi marbot Masjid Nabawi. Nyalain lampu, bersihin lantai dan lain sebagainya. Tapi sampai umurnya 160 tahun beliau terjaga dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi jangan sepele sama marbot masjid. Jangan sepele sama santri yang cuman bawain makanan Pak Kiai. Jangan sepele sama santri yang cuman beberes rumah Pak Kiai. Kenapa? Bisa jadi keberkahannya dari situ. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih pesantren sebagai wadah al-mas'uliyatul qudwah, tempat pembentukan akhlak. Paling tidak ada 2 prinsip yang ditanamkan dalam dunia pesantren. Apa itu? Pertama, prinsip istiqomah dalam mengajarkan akhlakul karimah. Bisa dilihat di pesantren-pesantren atau di tempat kita saat ini, itu kitab-kitab akhlak masih terus eksis. Ada Adabul Alim wal Muta'alim, karya Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ada Ta'limu Ta'lim, wah di pesantren manapun dipelajari nih. Ini karyanya Syekh Az-Zarnuji. Ada Akhlaqul Banin, Akhlaqul Banat, ada kitabnya Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Semua isinya mengajarkan tentang akhlak yang baik, bagaimana akhlak terhadap sesama. Kalau makan dikirimin sama orang tua, bagi-bagi sama kawan, jangan pelit, bakhil, merege, hese. Diumpetin dalam lemari sampai busuk tuh makanan. Mana yang begitu, Cung? Coba. Nih akhlak Nabi saling berbagi. Kemudian apalagi diajarkan kedisiplinan, waktunya tidur-tidur, waktunya makan-makan, waktunya belajar-belajar. Istiqomah mengajarkan akhlak kedisiplinan dan bagaimana adab murid dengan gurunya. 1 prinsip dalam pesantren. Yang kedua, prinsip meneruskan tradisi orang-orang soleh terdahulu. Ada banyak tradisi yang kita temukan di dalam pesantren, baik yang materi maupun non materi. Tapi salah satu prinsip dan tradisi yang paling berharga dalam dunia pesantren adalah tradisi kutubut turos, kitab kuning. Ini makanya kalau nyari mantu jangan jauh-jauh, santri aja, apalagi santri Al-Hamid. Betul ya? Tapi masih jauh, masih 13 tahun. Santri Al-Hamid jangankan kitab gundul yang gondrong aja dia bisa. Semua dikuasai, Masya Allah. Jadi kutubut turos, pembelajaran ilmu, akhlak dan lain sebagainya, itu hanya ada di pondok pesantren. Maka yang membedakan santri dengan
orang-orang di luar sana adalah bagaimana cara bersikap, beradab dan lain sebagainya. Sekali lagi bersyukur menjadi santri dan selamat Hari Santri Nasional khususnya buat teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita mau jujur saat ini kita menghadapi krisis akhlak dalam level tertentu dan ternyata masih dibutuhkan resolusi jihad dan tentu saja bukan melawan musuh atau penjajah tetapi melawan rusaknya akhlak. Itulah nanti tema yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syamsul Ma'arif yang tentunya masih bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Masih disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Kini saatnya kita mendengarkan pemahaman lebih dalam mengenai menjaga akhlak sebagai bentuk resolusi jihad masa kini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV One, para santri yang saya cintai, Mustafa Al-Ghalayaini menulis salah satu kitab akhlak, yaitu Izzatun Nasyiin, yang dibaca oleh santri madrasah sanawiyah. Betul? Kata Mustafa Al-Ghalayaini, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya urusan bangsa itu ada di tangan santri. Wa fi aqdamikum hayataha, hidupnya bangsa ini ada di telapaknya santri. Tapi kalau mau berjalan, apakah santri mampu memajukan bangsa? Siap? Siapa santri? Santri harus mampu. Kenapa? Karena tarokal ulama ufikum. Para kiai telah memberikan pusaka warisan kepada santri. Amro ini 2 pusaka. Apa saja? Amren diniyin, yaitu urusan agama, wa amren watoniyin, urusan urusan agama. Alhamdulillah, santri tiap hari baca kitab. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kendor. Biasanya santri NU kalau dengar baca Quran jawabnya apa?
Yang kompak. Siap. Liyatafaqahu fiddin. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kalian semua punya kehebatan yaitu tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Kalian juga punya warisan pusaka dari para ulama, dari kiai kita. Apa? Amren watoniyen, urusan kebangsaan. Warisan yang telah diberikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Muassis, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika diminta pandangan fatwanya tentang bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, beliau memberikan fatwa yang sering disebut dengan resolusi jihad, bahwa hukum mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah hukumnya wajib. Orang melakukan jihad dalam rangka mempertahankan NKRI kemudian meninggal, dihukumi mati melalui fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh. Maka terjadilah pertempuran sengit melawan penjajah. Alhamdulillah, pada tanggal 10 November Belanda penjajah kalah. Siapa yang melawan Belanda paling depan? Adalah santri. Bahkan yang membunuh Jenderal Malabi, pemimpin penjajah, adalah santri Tebuireng. Tebuireng adalah pondok pesantren di mana pengasuh Al-Hamid menyantren di sana. Alhamdulillah. Jadi kalian semua santri Al-Hamid jelas sanatnya. Oleh karena itu santri dan akhlak tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena santri tiap hari mencari ilmu, mendalami ilmu. Al-Imam Al-Junaidi mengatakan, samratul ilmi hiya al-akhlakul karimah. Buah daripada ilmu adalah akhlakul. Maka wajib hukumnya santri bisa menjadi teladan, contoh bagi pemuda yang lain. Kalian ingat belajar tentang adab. Ayo bareng-bareng. Alala tanah lul ilma illa bisitatin saumbi kaan majmu ihabi bayani zakain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyati ustadzin wa tuliz zamani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Samsul Ma'arif yang tentu saja baru saja mengingatkan kepada kita
betapa santri ternyata tidak sekedar lulusan yang bisa membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, tetapi memiliki tugas yang sangat berat, yaitu membuat sebuah perubahan dari buruknya akhlak menjadi akhlak yang mulia. Dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti kita akan perdalam tema kita yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Ustadz yang mengangkat tema tentang santri teladan akhlak. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang keempat, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan melengkapi tema bahasan kita. Silakan, Amel. Ya, terima kasih Mas Agung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu santriwati di mana ini merupakan ketua OSPA atau ketua organisasi Santri Putri Al-Hamid. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Vicky Aulia, Baik Vicky. Vicky angkatan berapa? angkatan 20. Angkatan 20. Baik Vicky, silakan yang ingin disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Aulia dari Pondok Pesantren Putri Al-Hamid. Mohon arahannya Pak Kiai, kami di sini sudah belajar beberapa kitab tentang akhlak, seperti Talimul Muta'alim, Taisirul Holak, Ayyuhal Walad, dan semacamnya. Mulai dari akhlak tentang kepada orang tua, akhlak ibadah, akhlak makan, dan sebagainya. Tapi kami merasa belum maksimal dalam menjalankannya. Maka dari itu kami mohon arahan dan tipsnya agar bisa maksimal dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti akhlaknya para Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia, luar biasa sekali bacaannya ya. Judul-judulnya saya tidak paham sama sekali. Kita akan mulai dari Ustazah Syifa, artinya bagaimanakah meningkatkan maksimal dalam belajar. Nanti kita bergantian dengan Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu keterbatasan kita manusia, memang manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah lupa. Kita udah belajar, kita sudah semaksimal mungkin ingin merealisasikan akhlak yang sudah kita pahami, tapi kadang-kadang sulit bagaimana melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Maka salah satu paling tidak tips atau beberapa hal yang bisa kita lakukan agar akhlak yang kita pelajari bisa direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bersama teman-teman di kobong ya bahasanya ya, di pesantren gitu. Yang pertama kita pahami bahwa hanya sekedar alim itu nggak cukup, tapi harus beramal, berakhlak. Banyak orang alim tapi nggak berakhlak. Ketika dia buat kejahatan, kejahatannya lebih fatal. Kenapa? Karena orang-orang alim itu lebih cerdas. Yang kedua yang harus kita pahami adalah jangan hanya tadi harus jadi alim tapi juga berakhlak. Kita ingat bagaimana orang yang tidak berakhlak baik itu bisa merugi bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kalau cuman belajar teori, habis, hilang udah. Oh kita belajar tadi ayyuhal walad, ta'limu ta'lim, udah pulang ke kobong, ke kamar, hilang belas. Ya, pengamalannya yang sulit. Yang diingat adalah merugikan atau tidak, diazab atau tidak. Maka ada satu prinsip yang suka jadi renungan buat saya juga. Itu dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan ya. Nazamnya itu berbunyi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qabli ubadil wasan. Jadi yang harus kita pahami ketika ada orang alim berilmu bukan main semua kitab dia habisin dia hafalin ya ilmu alat dia faham tapi ternyata hanya sekedar teori dia nggak mengamalkan dalam akhlak sehari-hari maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Jadi orang alim nih tanggung jawabnya besar. Maka alim harus direalisasikan dengan akhlak yang baik. Ya lebih lihat dampak positif, dampak negatifnya saja kurang lebih seperti itu Mas Agung. Nah Kiai kalau kita kembangkan pertanyaan ini
Di pesantren itu ada beberapa kitab-kitab yang menjadi acuan rujukan. Tetapi yang berubah adalah suasananya, eranya yang berubah. Barangkali ini akan membuat para santri akan sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan di sekitarnya, Kiai. Ya, saya juga merasakan karena saya sama pernah nyantri. Kadang-kadang juga jenuh apalagi baca kitab enggak bisa-bisa. Tetapi bukankah Ibnu Hajar satu saat mau pulang, nyantri enggak pinter-pinter, enggak paham-paham, akhirnya pulang. Belum nyampe ke rumah, Ibnu Hajar ngeliat ada tetesan air ke bawah. Batu yang ditetesi air itu lama-lama cekung juga. Akhirnya dia nggak jadi, balik lagi. Lalu begitu balik lagi ke pesantren, barangkali ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Batu saja lama-kelamaan bisa cekung itu karena kena air, apalagi kita. Artinya apa? Dalam banyak referensi baik tadi ta'limul muta'allim, adabul alim wal muta'allim, dan kitab-kitab dakwah sama. Salah satu prinsip yang penting adalah tadrijian. Tadriji itu segala sesuatu harus step by step, berangsur-angsur, butuh sebuah proses. Tidak ada segala sesuatu itu yang tiba-tiba. Mungkin bisa jadi ada orang yang punya pemahaman yang di atas rata-rata. Maka dalam santri itu terkenal dengan ilmu laduni. Ya kan? Pingin kan semuanya? Ya kan? Laduninya enggak dapat, laparnya iya. Oleh karena itu sudahlah, nggak usah neko-neko. Laduni itu sebetulnya kita harus selalu belajar terus-menerus. Anda hebat, kunta aliman, idza kunta muta'alliman. Kalian itu bisa disebut orang pinter kalau kalian muta'alliman. Tapi wa idza stagnaita, kalau Anda itu merasa cukup, wah bisa. Fakunta jahilan, disitulah Anda dalam posisi jahil. Apa itu jahil? Lemah. Nah, baik, Kiai. Terima kasih, Ustadz Erik. Nah, kini kalau kita kembalikan pada masalah keluarga, ketika seorang anak kiai masuk pesantren itu wajar karena ada conditioning di situ. Anak ustadz masuk pesantren wajar, tetapi ketika orang tuanya adalah orang tua yang tidak pernah masuk pesantren, ketika selesai dari pesantren dia ke rumah dan akhirnya kembali kepada tradisi yang pernah dia lahirkan dalam kondisi seperti itu. Ini mungkin yang membuat akhirnya santri kesulitan untuk konsisten di sini, Ustadz. Ya, inilah sebetulnya yang sering kali ya orang tua modern saat ini, mereka itu mempunyai niat yang bagus, keinginan yang bagus bahwa ingin anak-anaknya, generasi turunan ke depannya itu lebih soleh, lebih baik dan lain-lain. Karenanya mereka pesantrenkan anak-anaknya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya saya ada beberapa santri yang bicara sama saya, Ustadz, saya ini diminta menjadi hafizoh, penghafal Quran oleh orang tuanya. Saya bilang bagus. Terus kenapa? Iya, tapi yang namanya Umi, yang namanya Abi cuman hafal 3 kul aja katanya gitu. Nah, jadi intinya apa? Anak-anak santri ini merasa dibebankan harus jadi hafiz, sementara orang tuanya dia tidak ikut di dalam di dalam proses untuk mengawal, memberikan semangat, menginspirasi. Walhasil ini menjadi beban. Nah, untuk kita para santri ini jangan seperti itu. Justru bagaimana kita mengajak mereka untuk bersama-sama. Kadang-kadang kita itu membawa yang namanya kebiasaan pesantren di rumah.
untuk mengajak Abi dan Uminya bersama-sama untuk tahajud sama-sama, ya kan? Untuk kemudian setidaknya membahas tentang berbagai hal yang dibahas pesantren bersama-sama. Tidak ada masalah memberikan informasi kepada orang tua yang baik itu, asal jangan songong. Asal jangan apa? Merasa benar sendiri dan merasa lebih soleh dari orang tuanya. Ini yang tidak baik. Adab terhadap orang tua inilah yang harus dijaga. Tapi ini yang menjadi masalah sekarang, di mana para santri yang orang tuanya bukan lulusan pesantren itu harus memberikan yang namanya inspirasi, semangat kepada seluruh keluarga bahwa yang didapatkan ilmunya dari pesantren ini alhamdulillah akan menjadi kunci kendaraan ke surga bersama-sama sekeluarga. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya nanti di segmen yang kelima kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berjudul Pesantren Membangun Generasi Masa Depan. Dan ada pelajaran apa dari tayangan yang sesaat lagi kita saksikan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pondok pesantren mempunyai peran yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama. Sebuah lembaga pendidikan yang keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Pondok pesantren lahir bersamaan dengan sejarah awal dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ketika Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara sekitar abad ke-15 Masehi, sebagai lembaga pendidikan tertua, pesantren telah melahirkan banyak ulama dan tokoh Islam. Bisa dikatakan hampir semua ulama di Indonesia dilahirkan dari pendidikan pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, di mana dalam bahasa Jawa kata santri diartikan sebagai murid. Sedangkan istilah pondok asal katanya dari bahasa Arab funduk yang memiliki arti penginapan. Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2023, terdapat 39.034 pesantren di Indonesia yang tercatat. Dan tentu jumlahnya lebih banyak lagi karena masih banyak pesantren yang belum tercatat di seluruh wilayah Indonesia. Dan jumlah ini masih terus bertambah seiring meningkatnya keinginan orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Juga meningkatnya kesadaran dan keinginan anak muda untuk mondok di pesantren. Ya, saat ini pondok pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat luas, baik di kalangan masyarakat bawah, menengah, maupun kalangan atas. Pondok pesantren saat ini menjadi pilihan populer bagi banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan agama dan moral yang kokoh kepada anak-anak mereka. Fenomena krisis moralitas yang terjadi di kalangan remaja saat ini, salah satu indikator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal, dalam menjaga akhlak generasi muda dengan nilai-nilai agama dan moral, terutama yang bersumber pada ajaran agama. Pondok pesantren diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan bagi setiap pribadi dalam mencapai cita-citanya, dapat membangun jiwa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat merusak akhlak remaja. Pesantren menjadi sebaik-baiknya lembaga yang dapat membantu membentuk karakter anak dan peserta didik, tidak hanya menguasai ilmu umum, namun juga menguasai ilmu agama. Tujuan utama pondok pesantren adalah membentuk karakter dan akhlak yang mulia pada para santri. Pendidikan agama yang mendalam dan fokus pada pemahaman dan pengamalan, mereka diajarkan memahami Al-Quran, hadis, tafsir, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Para santri juga dikenalkan dengan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam, sehingga mereka terbentuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, berpuasa sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan praktek nilai-nilai agama lainnya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah kebiasaan yang dapat memperkokoh keyakinan dan keimanan para santri. Secara keseluruhan, pondok pesantren menjadi benteng utama penjaga peradaban Islam dan mencetak generasi unggul masa depan bangsa dan agama, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki kecerdasan, akhlak dan moral yang baik, serta pemahaman agama yang baik. Ustazah Syifa, apa yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita saksikan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita
sebagai santri dapat menyimpulkan bahwa kita bangga menjadi santri dan jadilah santri yang membanggakan. Bagaimana santri yang membanggakan itu? Ketika kita tetap berpegang dalam satu qaul yang sering digumamkan oleh para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama NU, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Santri yang membanggakan adalah santri yang tetap menjaga tradisi keilmuan dan akhlak turun-temurun dari para ulama salih terdahulu, dan mereka yang tetap mengambil pembaharuan-pembaharuan yang lebih baik untuk memberikan manfaat bagi umat di sekitar. Kita santri dan kita harus selalu watawassau bil haqqi watawassau bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi insya Allah apa yang telah kita dapatkan tadi akan menambah pemahaman kita, referensi kita agar kita berhati-hati kepada anak-anak kita yang telah menghadapi sebuah fitnah yang sangat besar. Insya Allah di doa nanti kita akan bersama-sama mengaminkan doa yang dipimpin oleh Kiai Ma'arif, yang tentu saja kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala bentuk fitnah yang baru yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Nanti kita break dulu baru ini. الإجابة والقبول من المولى بواسطة رسول العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفتن الجسيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Saya Amel Sani pamit undur diri. Dan Agung Izulak mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban bertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, santri cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari